Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, fa innaka taj'al huzna in syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mempermudah kita untuk melakukan salah satu amalan yang sangat agung pahalanya, yaitu kita melakukan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan amalan yang juga agung pahalanya, yaitu menuntut ilmu. Semoga dengan dua amalan ini Allah jadikan timbangan amal kita di akhirat menjadi timbangan yang berat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan nikmat surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kajian kali ini seperti pekan lalu kita akan membahas Arba'in An-Nawawi, salah satu kitab yang atau kutaib, kitab kecil yang ditulis oleh salah satu ulama yang masyhur, ulama kabir yang besar, yaitu Imam An-Nawawi. Terdapat sekitar 42 hadis di dalamnya. Kita sudah membahas kemarin hadis yang pertama, cuman qadarullah belum selesai, karena ada beberapa permasalahan penting saya rasa yang harus disampaikan, karena ini berkaitan tentang keikhlasan dan lawannya, yaitu kesyirikan. Untuk sedikit mengulang agar kita paham apa yang akan disampaikan, hadis yang kemarin kita bawakan adalah hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seseorang wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini dipilih menjadi hadis yang pertama dari 42 hadis di dalam kitab ini oleh Imam An-Nawawi, menandakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang utama, yang sangat agung. Imam An-Nawawi juga meletakkan hadis ini seakan ingin mengingatkan dirinya bahwa atau agar selalu menjaga niat dalam hal ini ketika dia menulis kitab ini. Jangan sampai salah niat, akhirnya yang seharusnya dia mendapatkan amalan yang besar justru mendapatkan dosa yang besar. Pada beberapa pekan yang lalu kita jelaskan, salah satu makna dari innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu pasti ada niatnya, yaitu setiap amalan pasti diiringi dengan niat.
akan susah dibayangkan seseorang beramal tanpa dia niatkan sebelumnya. Kecuali mungkin orang tersebut kurang akalnya. Jadi setiap amalan pasti diiringi dengan niat. Maka kalau Allah Azza wa Jal membebankan kita atau memerintahkan kita untuk beramal tanpa niat, maka itu merupakan amalan yang mungkin saja mustahil kita bisa lakukan, ya. Maka kalau seseorang seandainya bisa beramal tanpa niat, konsekuensinya adalah amalannya batal. Dia akan mendapatkan satu keburukan, ya. Amalannya batal kalaupun dia bisa beramal tanpa niat. Di potongan yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Kepada siapa niat itu diperuntukkan? Kalau dia lillahi ta'ala maka dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau dia niatkan untuk dunia maka dia akan mendapatkan dunia tersebut, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi tentang hijrah tadi. Faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha, ya. Barang siapa yang hijrah karena dunia maka dia dapatkan dunia. Ketika seseorang beramal dengan niat karena Allah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika dia niatkan karena dunia, dia akan mendapatkan dunia. Tapi dia akan mendapatkan dua keburukan di sini. Kalau yang tadi potongan yang pertama dia mendapatkan hanya satu keburukan, yaitu amalannya rusak, amalannya batal. Cuman kalau yang di potongan hadis yang kedua ini, amalannya juga rusak, amalannya juga bisa jadi batal. Yang kedua, dia juga bisa masuk ke dalam kesyirikan. Jadi dia dua dapat keburukan. Amalannya batal dan bisa jadi dia terjerumus kepada kesyirikan karena dia niatkan amalannya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang lalu juga kita bahas tentang letaknya niat. Kita jelaskan kemarin, letaknya niat itu di hati. Ini penting kita ketahui agar kita ketika beribadah itu tidak takalluf, tidak terlalu membebani diri. Biasanya kalau orang meyakini niat itu diucapkan, maka dia akan sering was-was, karena pengalaman saya ketika umroh bersama ada salah satu jamaah umroh dari Lombok Timur. Di umroh itu ada beberapa amalan yang mungkin tidak pernah kita lakukan di Indonesia. Dia bingung niatnya apa, seperti sholat misalnya, sholat jenazah. Dia bingung niatnya apa niatnya. Kadang-kadang kita jamak sholat, kita qashar sholat ketika perjalanan umroh itu, dia tetap nanyakan saya bagaimana niatnya. Karena dia merasa kalau tidak diucapkan niat itu, sholatnya tidak sah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Azza wa Jalla, letak niat itu di hati. Kalau kita tidak ucapkan tapi kita sudah niatkan, maka insya Allah pahala kita sah. Beda halnya kalau kita ucapkan tapi kita tidak niatkan, misalnya kalau bisa itu, maka tidak sah amalan kita. Karena letak niat ini di hati, maka kita tidak bisa menghukumi amalan seseorang, apakah dia niatnya ikhlas atau niatnya riya misalnya, ingin mendapatkan pujian manusia. Karena banyak fenomena di media-media sosial ketika seseorang misalnya merekam amalannya ketika dia mungkin mengasih hadiah atau mengasih sedekah ke fakir miskin, direkam kemudian di-share di media sosial. Banyak orang menghakimi di sana di komen-komen. Mereka katakan, ini riya, ngapain harus direkam, kenapa nggak disembunyikan aja. Kita nggak bisa menghakimi orang apakah dia riya atau tidak, karena memang amalan riya itu letaknya di hati. Bisa saja dia merekam amalannya tersebut karena ingin memotivasi orang lain agar bisa bersedekah. Jadi kita nggak tahu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pembahasan yang kemarin yang mungkin kita sedikit ulang karena ini mungkin penting.
niat dalam hal amalan yang mubah. Niat dalam hal amalan-amalan yang mubah. Ya, mubah itu kalau kita kerjakan tidak dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat juga tidak mendapatkan dosa. Ya. Seperti kita tidur, makan, bermain, olahraga, itu semuanya amalan mubah. Niat itu bisa menjadikan amalan mubah itu bernilai pahala. Ini penting kita sadari, penting kita praktekkan, karena amalan mubah ini mendominasi amalan-amalan kita sehari. Sehari itu 24 jam itu kebanyakan kita lakukan itu amalan-amalan yang mubah. Maka kalau kita tidak jadikan amalan mubah kita itu bernilai pahala, rugi kita. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seseorang itu ketika di yaumil hisab sampai dia akan ditanya. Salah satu yang ditanya adalah tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kalau kita jawab umur saya dihabiskan dengan amalan-amal mubah, saya tidur, saya makan, saya olahraga, sangat rugi rasanya. Maka penting rasanya kita senantiasa memanage hati kita ketika ingin beramal, khususnya amal-amalan mubah. Yang kita butuhkan hanya sekedar niat yang menjadikan amalan mubah tadi bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kayak tidur misalnya. Kalau kita tidak niat ketika tidur, karena tidur capek, tidur langsung, maka 6 jam kita tidur misalnya, maka 6 jam juga kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Cuman kalau kita niatkan yang hanya 1 detik di hati, kita niatkan karena ingin lebih kuat beribadah sholat subuh, insya Allah 6 jam kita tidur, 6 jam juga kita mendapatkan pahala. Kemarin juga kita jelaskan, dengan menjadikan amalan-amalan mubah ini bernilai pahala, barulah kita bisa merealisasikan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita tahu tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah. Tapi kalau kita hitung 1 hari kita hidup, maka ibadah kita tidak kurang 1-2 jam saja. 22 jam isinya bukan ibadah. Untuk menjadikan atau merealisasikan tujuan hidup kita yaitu ibadah, maka ya kita manfaatkan amalan-amalan mubah. Karena yang namanya tujuan, seharusnya kita lebih banyak melakukan hal tersebut daripada melakukan selain tujuan kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amalan mubah bisa berubah menjadi amalan yang mustahab, yang bernilai pahala dengan 2 hal. Yang pertama adalah karena niat, yang tadi seperti kita contohkan, dia makan karena niatnya ingin kuat beribadah, intinya dia berniat karena ibadah, olahraga juga demikian dan lain sebagainya. Yang kedua, amalan mubah itu bisa bernilai pahala kalau bentuknya atau sifatnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidurnya misalnya, sebelum tidur dia berwudu dulu, kemudian dia berzikir sebelum tidur, membaca doa, membaca ayat kursi, kemudian dia tidurnya hadap kanan. Maka ini karena sifatnya sudah sesuai dengan sifat tidurnya Nabi SAW, maka tidurnya dapat pahala. Makan misalnya, Rasulullah ketika makan memakai 3 jari kalau makan makanan yang padat tentunya, kurma, buah-buahan, dengan memakai tangan kanan, mengucapkan bismillah. Maka ketika dia melakukan amalan-amalan mubah sesuai dengan sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan mubahnya tadi bisa bernilai pahala. Ketika buang air, dia mendahulukan kaki kiri, dia membaca doa, dia tidak berbicara di dalam kamar mandi, menjaga adab-adabnya.
Buang airnya juga bisa bernilai pahala karena sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau terkumpul dua hal ini, niat dan amalannya sesuai dengan sifat, maka insya Allah pahalanya juga lebih besar. Maka Bapak Ibu yang Allah Azza wa Jalla, sekali lagi sebelum kita beramal, khususnya amalan-amalan mubah, niatkan dalam hati yang hanya cuma 1 detik itu, bahkan kurang mungkin, untuk ibadah, untuk memperkuat ibadah-ibadah kita, sehingga kita insya Allah bisa mendapatkan pahala dari amalan-amalan mubah kita. Bahasan selanjutnya adalah niat seseorang lebih besar dari amalannya. Niat seseorang nilainya lebih besar dari amalannya. Kenapa demikian? Di antaranya ada beberapa sebab. Yang pertama adalah jika seseorang sudah berniat untuk melakukan amalan ketaatan tapi ternyata dihalangi oleh uzur, maka dia akan tetap mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Kebalikannya, kalau dia beramal tanpa niat, maka amalannya rusak atau batal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, sesungguhnya ada beberapa orang di kota Madinah, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula kalian melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Mereka tertahan oleh sakit. Ada satu kaum di Madinah tidak ikut sama rombongannya sahabat waktu itu yang berjihad. Berjihad itu butuh tenaga, butuh harta, kadang mengorbankan nyawa. Dia orang yang berniat berniat jujur, ingin ikut hijrah atau ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, cuman tidak bisa jihad karena terhalangi oleh uzur. Dia tetap mendapatkan pahala orang yang berjihad bersama Rasulullah SAW. Anda pernah mendengar salah satu kisah dari Syekh namanya Syekh Said Al-Kamali, salah satu ulama besar di Maroko. Ketika menghadiri kajian seperti ini, tiba-tiba ada orang yang gedor aula kajian tersebut. Akhirnya salah satu muridnya bangkit ingin membukakan pintu orang yang gedor tadi. Maka Syekh katakan, stop dulu. Niat kamu apa? Ditanya begitu. Orang ini bingung, muridnya ini bingung. Niat saya pengen bukain pintu. Maka katanya Syekh bilang, kenapa kamu tidak niatkan kalau orang yang kamu bukakan pintu itu misalnya haus, kamu akan berikan dia minuman. Kalau dia lapar, aku akan kasih dia makanan. Kalau dia membutuhkan sesuatu, aku akan berikan. Padahal belum tentu kalau yang kita bukakan pintu misalnya sekedar orang kasih paket misalnya, atau mungkin pingin ikut hadir kajian, kita nggak tahu. Cuman dengan kita niatkan dengan hal-hal kebaikan itu, tadinya kita cuma sekedar buka pintu, kita tidak dapat pahala, kita dapat pahala dengan sekedar membuka pintu tadi, karena niat yang kita manage hati kita tadi. Sekali lagi, ini sangat penting ketika kita melakukan amalan-amalan mubah, agar amalan-amalan kita itu bernilai pahala. Bahkan ketika membukakan tamu kita pintu, kita niatkan dengan niat-niat yang bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita biasakan. Kemudian niat itu lebih besar dari amalan seseorang. Salah satu sebabnya adalah niat adalah asas, niat adalah pondasi, dan amalan adalah cabangnya. Kita ketahui asas itu, pondasi itu akan selalu lebih penting daripada cabangnya. Itulah kenapa sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah-ibadah kita yang lain tidak akan diterima di sisi Allah, akan sia-sia
di mata Allah Azza wa Jal kalau pondasinya tidak kuat, ya. Tauhidnya tidak kuat, ya. Rukun pertama, rukun Islamnya tidak kuat, bersyahadat kepada Allah, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Kalau tidak kuat itunya pondasinya, maka amalan-amalan cabangnya seperti sholat dan lain sebagainya itu bisa jadi tidak diterima, ya. Begitu juga dengan niat. Niat itu merupakan asas daripada amalan-amalan yang kita. Itulah sebabnya kenapa niat itu lebih besar daripada amalan itu sendiri, ya. Masih berhubungan dengan niat, Bapak Ibu Allah Azza wa Jal. Tapi ini yang kita akan bahas selanjutnya adalah kebalikannya, ya. Tadi kalau kita bahas masalah bagaimana cara kita bisa berniat agar lillahi ta'ala, agar niat pahala amalan kita biar bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal, ya. Bahasan selanjutnya adalah lawannya, yaitu riya, ya. Amalan yang diperuntukkan bukan untuk Allah semata, ya, melainkan dia ingin pujiankah atau ingin mendapatkan perhatian manusia, ya. Hal ini penting rasanya kita bahas, ya, karena susah kita untuk terhindar dari permasalahan riya ini, ya. Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qala qulna bala. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada fitnah Dajjal, ya. Bayangkan, Rasulullah lebih mengkhawatirkan kita terjerumus daripada riya ini daripada fitnah Masih Dajjal. Maka para sahabat mengatakan, tentu kami ingin mengetahui ya Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, asyirkul khafi an yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Syirik yang tersembunyi, kata Rasulullah, yaitu seseorang mengerjakan solat dan membaguskan solatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya. Hadis hasan sahih riwayat Ibnu Majah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bayangkan hadis ini Rasulullah katakan, saya takutkan kepada kalian, yaitu para sahabat, ya, yang imannya tentu jauh dibandingkan kita, lebih tinggi. Meskipun begitu Rasulullah takutkan kepada para sahabat itu akan terjerumus kepada amalan riya ini. Maka bagaimana dengan kita yang umatnya yang biasa ini, yang jauh levelnya di bawah sahabat? Maka kita kemungkinan besar akan lebih bisa terjerumus dari amalan riya ini, ya. Kemudian sebagaimana tadi dijelaskan, riya itu adalah syirik yang tersembunyi, ya, dan disebut juga syirkul asghar, syirik kecil, ya. Cuman perlu diperhatikan Bapak Ibu, bukan karena namanya kecil cuman kita remehkan dia. Namanya saja syirik kecil, tapi dia juga termasuk dosa yang besar, ya. Maka banyak para ulama, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, yang mengatakan riya ini atau syirik kecil ini, ketika orang melakukannya kemudian dia tidak bertaubat, kemudian meninggal, ya, dosanya nggak diampuni. Dosanya nggak diampuni. Beda dengan dosa-dosa yang lain, bisa jadi dengan rahmatnya Allah yang maha luas, dosanya diampuni, dosa-dosanya yang lain. Tapi salah satu dosa yang tidak diampuni adalah syirik, termasuk syirik kecil ini, riya. Berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat 48 itu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik, ya, termasuk di dalamnya syirik besar maupun syirik kecil. Tetapi dia mengampuni dosa selain syirik, ya, bagi siapa yang dia kehendaki.
Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Maka para ulama menjelaskan ketika seseorang berbuat riya kemudian dia belum bertaubat meninggal dunia, itu akan berat ya. Dia tidak akan diampuni dosanya kecuali mungkin dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mengorbankan amalan-amalan baik yang lain. Karena kan riya itu dia akan ditimbang di satu timbangan, kemudian amalan baik karena itu merupakan dosa kita, kemudian amal baik kita juga ditimbang di sebelahnya ya. Maka untuk mengalahkan dosa riya ini dibutuhkan amalan-amalan kebaikan kita. Bisa jadi hangus karena riya tadi ya. Barulah dia bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia memang lebih ringan daripada amalan kebaikan kita. Yang kedua kata para ulama ya, dihapuskan dengan diazab dulu di neraka waliyadzubillah. Maka penting rasanya kita bahas permasalahan ini ya. Jadi kalau amalan-amalan yang lain ya kita mungkin berbohong ya. Kita mungkin lalai dalam berzikir ya. Salat itu Allah Azza wa Jalla Maha Rahim, Maha Pengampun. Bisa Allah ampuni, tapi tidak dengan dosa syirik ya. Dosa syirik diampuni dengan mengorbankan amalan-amalan soleh kita yang kita sudah kumpulkan susah payah, atau dengan kita dicuci dulu di dalam neraka waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan ya. Adapun masalah riya ini adalah permasalahan yang akan kita bahas adalah amalan yang dikerjakan karena manusia ya, diniatkan karena ingin mendapatkan pujian manusia adalah riya. Begitu juga sebaliknya, amalan yang ditinggalkan karena manusia juga termasuk riya. Nah, ini perlu kita tekankan ya. Jadi misalnya contohnya seseorang tidak jadi sholat di masjid karena takut karena takut riya. Dia nggak jadi sholat berjamaah karena takut dibilang riya atau takut dipuji temannya. Nah ini juga termasuk riya, orang banyak jarang sadari. Orang sedekah misalnya karena takut dilihat sama orang nggak jadi sedekah. Nah ini juga termasuk bagian dari riya. Ya takut digosipin apa. Dan ini adalah salah satu was-was syaitan. Ya, ini termasuk was-was syaitan. Setan itu inginkan kita untuk tidak jadi beramal. Ya. Diwaswaskan nanti kamu takut riya, akhirnya nggak jadi beramal. Ya. Ini was-was syaitan. Jadi kalau kita sudah ingin beramal, niat untuk beramal maka beramal sudah. Adapun nanti kalau ada niat datang yang buruk, maka itu yang kita lawan. Insya Allah itu akan bernilai pahala juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan kita tinggalkan amalan karena takut riya. Masalah selanjutnya adalah riya akan merusak amalan jika dilakukan di awal. Riya akan merusak amalan jika dilakukan di awal amalan maupun ketika beramal. Riya akan merusak amalan ketika dilakukan di awal amalan tersebut maupun di pertengahan amalan tersebut. Tapi ini ada dua macam jenis amalan ya. Amalan yang satu kesatuan seperti sholat misalnya 4 rakaat zuhur, dia satu kesatuan di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu satu kesatuan. Ya. Kalau orang misalnya buang angin di rakaat terakhir, maka rakaat yang sebelumnya batal sisi Allah. Begitu juga orang ketika dia riyaknya di pertengahan sholat, ya, maka rakaat-rakaat yang sebelumnya juga batal pahalanya, rusak pahalanya sisi Allah. Tapi ada amalan yang satu kesatuannya tidak berhubungan. Contohnya misalnya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan ada 30 atau 29 hari. Misalnya dia ikhlas niatnya di minggu pertama, kemudian minggu kedua dia riya, dia tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka amalan yang sebelumnya dia niatkan ikhlas, dia dapatkan pahala ikhlasnya.
ya, tidak batal amalan sebelumnya. Yang dia dapatkan dosa, dapatkan riya itu adalah amalan di minggu keduanya. Begitu juga misalnya seperti membaca Al-Quran. Ketika orang membaca Al-Quran, misalnya membaca juz amma, dia baca surat Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin misalnya. Ketika dia membaca surat Ad-Duha, dia ikhlas. Ya. Datang temannya, datang bosnya misalnya, ketika dia membaca surat At-Tin, berubah niatnya, dia memperbagus bacaannya. Ya. Apakah surat Ad-Duhanya hangus pahalanya? Tidak, ya. Karena dia tidak satu kesatuan, berbeda, beda dengan sholat, ya. Jadi surat Ad-Duhanya tetap dia dapatkan pahala ikhlasnya karena dia sebelumnya membacanya dengan ikhlas. Tetapi ketika dia sampai ke surat At-Tin, dia sudah tidak ikhlas karena memperbagus bacaannya karena ingin dapat pujian dari orang terdekatnya atau temannya atau bosnya dan lain sebagainya. Itu kalau amalan dilakukan dengan niat di awalnya ataupun ketika. Bagaimana jika riya itu muncul setelah beramal? Bagaimana niat itu bagaimana jika riya itu muncul setelah beramal? Ini susah kita bayangkan kalau zaman dulu ya. Karena yang namanya riya itu kan orang ingin mendapatkan pujian ketika dia beramal, ya. Bagaimana dia bisa riya setelah beramal sedangkan amalannya sudah selesai? Bagaimana dia ingin mendapatkan pujian sedangkan dia sudah selesai beramal, ya. Zaman dulu susah dibayangkan, ya. Makanya zaman dulu ini disebut dengan sum'ah, ingin didengar, amalannya ingin didengar, ya. Bukan riya sebenarnya. Cuman sekarang, zaman sekarang semua serba bisa. Amalan-amalan yang sudah kita kerjakan bisa riya, ya. Contohnya bagaimana? Ya tadi mengupload, ya, foto dia sebarkan, ya, bisa, ya. Bagaimana hukumnya? Maka para ulama menjelaskan dia tidak membatalkan amalan sepenuhnya, cuman pahalanya akan berkurang, ya. Tapi amalannya tidak. Ada sebagian ulama bilang bahkan tidak berkurang amalannya, ya, karena dia sudah sudah berlalu, ya. Cuman ingat dia akan tetap mendapatkan dosa riya, ya, dosa baru itu. Jadi jangan hati-hati mengupload ini, ya. Jaga niat kita. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berhubungan dengan riya adalah apakah ketika kita bertaubat, amalan-amalan yang dilakukan karena riya akan kembali pahalanya, ya. Karena sebelumnya kalau kita melakukan amalan karena riya itu kan batal, ya. Bagaimana kalau kita bertaubat? Apakah amalan-amalan itu kita dapatkan kembali? Maka sesuai sama firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Furqan ayat 70, ya. Bukan hanya riya saja, ya. Amalan-amalan dosa yang lain yang kita kerjakan karena maksiat kepada Allah itu bisa berbalik menjadi amal soleh kalau kita benar-benar taubatnya nasuha, bersungguh-sungguh jujur dalam bertaubat, ya. Bisa yang tadinya bernilai dosa di sisi Allah bisa bernilai pahala karena taubat kita. Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, yang sungguh-sungguh dalam bertaubatnya, yang jujur dalam bertaubatnya, kemudian dia beramal soleh, maka orang-orang tersebut Allah gantikan amalan-amalan kejelekannya dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti amalan-amalan buruknya menjadi amalan-amalan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi bisa diibaratkan kalau kita mohon maaf.
Ibaratnya kalau kita ngutang 100.000, ya, Allah Azza wa Jal lunaskan hutang kita, bahkan dikasih lagi 100.000. Ya, itu kita ketika kita jujur dalam bertaubat. Ya. Tadinya kita minus 100, justru hutang kita dihilangkan, malah dapat plus 100. Ya. Itulah kelebihan orang-orang yang bertaubat, yang jujur dalam taubatnya. Ya. Tapi hati-hati jika dia meninggal dunia, ya, sebelum bertaubat sebagaimana yang kita bahas tadi, maka dosa riya ini sangat membebankan kita di akhirat nanti di yaumil hisab. Semoga Allah mudahkan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah masalah selanjutnya, hilangnya keikhlasan ketika beramal dengan amalan yang agung, menjadikan amalan tersebut nilainya dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadinya amalan ini agung di sisi Allah, cuma karena salah niat dia berubah menjadi dosa besar. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Orang yang paling pertama dihakimi, yang akan dihisab di hari kiamat adalah orang-orang yang amalannya amalan-amalan yang besar. Yang pertama adalah seorang mujahid, ya, seorang yang menuntut ilmu, yang mengamalkan, yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmunya, dan yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan. Ketiga-tiganya ini adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuman karena salah niat, ya, maka dia berubah menjadi dosa besar. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allumuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang mempelajari satu ilmu dari ilmu-ilmu yang mestinya dipelajari karena Allah Azza wa Jal, seperti ilmu syar'i misalnya, ilmu syariat, tetapi dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk memperoleh keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya. Bahkan mencium bau surga dia tidak bisa. Ya. Karena amalan menuntut ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla, amalan yang sangat agung. Ya. Yang sangat agung. Ya. Kemarin kita bahas fadilahnya, salah satunya adalah bagi barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah dekatkan dia atau mudahkan dia jalan menuju surga. Ya. Tapi kalau sudah disalah niatkan, maka bahkan dia tidak bisa mendapatkan bau surga. Yang di dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan bau surga itu seharusnya bisa kita cium dari jarak 500 tahun perjalanan. Ya. Maka berapa jauh jaraknya dia dengan surga? Ya, kalau sekedar mencium baunya saja tidak bisa, naudzubillah. Makanya kita harus benar-benar menjaga keikhlasan kita di setiap amalan-amalan kita, terutama amalan-amalan yang di sisi Allah itu merupakan amalan-amalan yang besar, yang agung. Ya. Jangan sampai dia kebalik, justru menjadi dosa yang besar. Kemudian apa yang membuat kita bisa menjaga niat kita agar tetap ikhlas? Ya. Ini beberapa tips, mungkin tentu banyak tipsnya, ya, agar kita setiap beramal itu insya Allah bisa lebih ikhlas, tetap ikhlas. Ya. Yang pertama adalah bergantung hanya kepada Allah. Ya, kita gantungkan hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ya. Sadari kalau makhluk itu tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat untuk kita. Jadi buat apa kita beramal untuk mereka? Ya. Gantungkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang memberikan kita rizki, Allah lah yang memberikan kita kesehatan. Maka usahakan setiap amalan itu kita gantungkan kepada Allah. Kemudian hadiri di dalam hati selalu muraqabatullah. Ya. Amalan hati yang sangat agung, yaitu yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah tahu isi hati kita. Hadiri perasaan tersebut. Allah tahu isi hati kita, maka meskipun ini amalan riya ini di hati, Allah tuh tahu. Maka kita dengan menghadiri muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah, insya Allah kita akan terhindar dari riya.
Kemudian ingatkan diri dari ancaman riya, ya. Ingatkan diri dari ancaman-ancaman riya sebagaimana hadis-hadis yang tadi kita bahas, ya. Kemudian ini yang penting, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena riya ini sebagaimana yang tadi disebutkan adalah syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengibaratkan riya ini seperti semut hitam yang berjalan di batu yang hitam di tengah gelapnya malam, ya. Ada yang bisa lihat? Tidak bisa, kecuali dengan senter mungkin, ya. Begitulah riya, ya, saking tersembunyinya, ya, orang akan mudah terjerumus dalam riya ini. Makanya salah satu cara dihindari adalah dengan kita berdoa kepada Allah. Doanya apa? Sebagaimana doa ini diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq, ya. Bayangkan doa ini diajarkan kepada manusia termulia setelah Nabi, Abu Bakar, ya. Maka kita ini lebih berhak atau lebih butuh dengan doa ini sebenarnya, ya. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan dari apa yang tidak saya ketahui dan atau yang tidak saya sadari, ya. Sekali lagi, karena syirik ini adalah syirik khafi, riya ini adalah perbuatan yang tersembunyi. Kadang-kadang kita nggak sadar melakukan riya tadi, ya. Makanya kita mohon seperti doa ini, a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan dari perbuatan syirik sedangkan aku tidak mengetahui atau tidak sadari, ya. Kemudian tips selanjutnya adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah yang memang disyariatkan dilakukan secara tersembunyi, ya. Ini untuk melatih keikhlasan kita. Salat malam kita persering, ya. Sedekah secara tersembunyi kita persering, ya. Dengan mempersering, ya, membiasakan diri melakukan amalan-amalan yang disyariatkan seharusnya dengan tersembunyi, insyaallah itu akan melatih keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allah Ta'ala alam. Mungkin itu sedikit bahasan tambahan, ya, di dalam hadis kita masalah niat, ya. Adapun, ya, tafadhol, ya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas hadis yang kedua biiznillah taala alam, ya. Amalan tadi sudah kita bahas, amalan yang dikerjakan karena ingin mendapatkan pujian manusia adalah termasuk riya. Begitu juga dengan amalan yang ditinggalkan karena takut riya, termasuk riya juga, ya. Bagaimana jika dia menunda amalan? Nah, pada dasarnya kita itu ketika berhubungan dengan amalan baik maka fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan menunda-nunda, ya, itu hukum asalnya, ya. Karena bisa jadi, ya, karena kita menundanya, ya, akhirnya kita lupa kerjakan, ya, atau mungkin terhalangi dengan uzur sehingga kita tidak kerjakan juga akhirnya, ya. Jadi intinya selagi amalan itu kita bisa kerjakan, kita kerjakan, ya. Jangan sampai karena takut dibilang riya kita tinggalkan, ya. Itu hukum asalnya, Pak, ya. Cuman kalau ditunda karena berbagai maslahat, ya, intinya jangan sampai batal diamalkan saja, ya. Kalau ditunda beberapa waktu, insyaallah tidak mengapa, ya. Kalau dilihat dari segi manfaat dan mudaratnya tentu, ya. Yang kedua, bagaimana dengan amalan yang memang awalnya diniatkan buat mendapatkan poin gitu, ya, bukan mendapatkan pahala di sisi Allah, ya. Nah, Allah Ta'ala a'lam.
dia seharusnya agar tidak terjerumus dalam dosa riya, ya, dia harus tetap niatkan di awal, ya, dia lakukan amalan-amalan seperti misalnya membaca Al-Quran, mengikuti kompetisi, ya, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, ya. Tetap dia niatnya yang terbesar adalah ingin mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, ya. Adapun kemudian dia membaca Al-Quran, ya, dengan niat mengikuti kompetisi, ya, maka insya Allah ini nggak mengapa. Yang penting niat dasarnya, ya, dia niatkan untuk mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla. Dia menghafal Al-Quran, dia belajar untuk membaca Al-Quran dengan bagus, dengan baik, sesuai tajwid dengan sifatnya. Niat awalnya harus karena Allah, ya. Beda halnya kalau orang menghafal Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran, niatnya memang karena ingin juara satu, ya, karena ingin dapat dunia, ya. Nah ini akan termasuk riya. Cuman kalau niat awalnya dia belajar Al-Quran, ya, dia menghafal Al-Quran karena Allah Ta'ala, kemudian dia ikut kompetisi, ya, maka tetap insya Allah niat awalnya yang dihitung. Sedangkan ketika dia kompetisi itu dia tetap jaga niatnya juga, ya. Maka ini insya Allah Allah Ta'ala alam tidak mengapa, ya. Pertanyaan yang ketiga tadi, oh ya, iya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang riya, ya, riya itu adalah syirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu liman yara min nadhari rajulin, ya. Riya itu memang berhubungan dengan manusia. Riya itu dari kata ro'a yara, ya, melihat artinya, ya. Jadi amalan riya itu dilakukan karena ingin dilihat orang, ya. Jadi dia memang harus berhubungan dengan manusia, ya. Teman kita kah? Biasanya manusia-manusia yang tingkatannya di atas kita. Kita akan susah riya kalau itu di hadapan anak kita misalnya, karena anak kita di bawah kita, ya. Jadi berhubungan dengan manusia yang biasanya kedudukannya di atas kita. Itulah kenapa kita memperbagus sholat kita, memperbagus bacaan Al-Quran kita, ya, karena ingin mendapatkan perhatian manusia, ya, bukan yang lainnya. Itu yang dimaksud mungkin dari riya tadi. Jazakumullahu khairan, semoga apa-apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya dan bapak-bapak semua yang di sini dan ibu-ibu juga, ya. Semoga kita bisa praktekkan di dunia sehari-hari kita, ya. Kalaupun ada salah ucapan